Halo guys, ketemu sama gue, penonton amatir yang bakal nge-review film-film yang lagi tayang di bioskop ataupun yang lagi tayang sedang ongoing di layanan streaming online favorit kalian. Oke, disclaimer dulu. Setiap komentar yang keluar dari mulut gue adalah based on pendapat gue sendiri ya, bukan karena gue paham atau apapun. Ini berdasarkan karena gue suka aja nonton film dan gue sebagai orang yang amatir dalam menonton sebuah film seperti itu. Dan ya nggak apa-apa malah sama seputar film mungkin dari sinematografinya atau apanya, tapi based on apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan, dan apa yang terjadi setelah gue nonton film tersebut. Oke, pertama di episode pertama ini gue bakal nge-review langsung film Superman yang didirect sama James Gunn. Kalau film Superman gue udah nonton dari zaman dulu banget. Christopher siapa tuh namanya, lupa, punya awal-awal banget. Sebagai penggemar film superhero termasuk salah satunya Superman. Sangat menantikan film Superman. Oke, lanjut aja ya kita nge-review. Oke. Tapi sebelum lanjut, disclaimer dulu nih ya. Nanti kemungkinan bakal banyak, mungkin nggak sengaja gue akan spoil something yang ada di film Superman ini, garapannya James Gunn. Kalau yang nggak mau lanjutin nonton juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau lanjut nonton, boleh. Oke, let's go to the review. Oke, pertama pendapat gue tentang film Superman ini yang didirect sama James Gunn ketika gue selesai nonton adalah senang banget filmnya. Karena biasanya kan kalau nonton superhero itu, film superhero tuh hal pertama yang terasa tuh dark banget ya. Tapi di film Superman yang digarap oleh James Gunn ini begitu berwarna, begitu apa ya, tegangnya ada, serunya ada, dramanya ada, nyebelinnya ada, dan apa ya, emosionalnya juga berasa banget di gue. Apalagi pas momen kedekat pas kalau di trailer ada tuh pas si Clark Kent ini lagi ngobrol sama bapaknya, sama ketika adegan Superman yang di penjara di sebuah dimensi mungkin gitu ya, bisa dikatakan gitu. Dan itu benar-benar emosional menurut gue. Dan ada beberapa hal yang gue suka itu ketika dia berdebat dengan Lois Lane ketika lagi wawancara, dan itu terlihat apa ya, natural gitu. Acting dari David Corenswet dan Rachel Brosnahan itu keren banget. Itu perpaduan duo pasangan yang kalau lagi apa ya, kalau lagi berantem, kalau lagi berdebat itu keren banget. Apa ya, berasa gitu. Kalau kadang cowok tuh nyebelin, kadang cewek itu susah dimengerti. Seperti itu. Oke, nggak boleh curhat. Oke. Dan emang bener sih kerasa banget itu filmnya tuh James Gunn banget. Karena kan gue juga sempet nonton ketika Marvel digarap sama James Gunn, dan itu berasa emang sentuhan James Gunn yang luar biasa. Walaupun sebenarnya gue gak ngerti-ngerti amat sih, tapi kayak gue berasa oh ya ini digarap sama James Gunn. Terus apa ya, sebenarnya pas awal kali DC Studio bilang bakal ngomongin James Gunn ini bakal jadi ngegarap Superman tuh sebenarnya agak skeptis awalnya, tapi gak skeptis banget, tapi kayak bisa nggak ya James Gunn? Tapi kayak gue yakin bisa, karena selama ini film-film superhero yang digarap sama James Gunn di Marvel itu keren-keren banget menurut gue. Terus apa ya, nggak punya ekspektasi apa-apa, cuma pengennya tuh filmnya ya udah nikmat untuk ditonton, dan ketika keluar ternyata ya adalah obrolan-obrolan atau diskusi-diskusi yang bisa diobrolin gitu setelah nonton film. Terus apa ya, film ini juga menampilkan sisi-sisi bahwa kadang manusia itu nggak selamanya benar gitu. Kadang dia punya rasa marah, emosi, dan segala macamnya itu. Dan itu terlihat ketika lagi nanti ada adegan di mana Superman ketemu sama Lex Luthor, terus aja itu bagian klimaksnya. Dan di sini gue juga suka sih acting dari si pemeran Lex Luthor ini, juga dapet gitu emosinya, nyebelinnya, dan apa ya, jahatnya gitu. Karena kadang orang berusaha menampilkan sisi jahat itu dengan menampilkan mimik wajah yang sangar atau apa, tapi enggak loh. Ini Lex Luthor-nya ini benar-benar dia tuh nggak nampilin, nggak 100% nampilin wajah yang beringas gitu. Tapi kita sebel gitu nontonnya. Tapi kita dapat gitu feel-nya si Lex Luthor ini. Gue keren banget. Dan apalagi ya? Oke. Emang sih kalau gue lihat film-film dari James Gunn ini plot twist-nya juga nggak ketebak gitu. Kayak misalnya kemarin tuh banyak yang berpendapat nanti si Ultraman sini. Terus pas lo nonton, anjir, bener-bener apa ya, bener-bener plot twist gitu. Dan lo harus pantengin banget karena jawabannya sebenarnya bisa lo tebak dari awal sebenarnya. Tapi
Ya gitu dah pokoknya. Malu ya penonton amatir. Komentar ya udah komen aja. Oke. Secara visual mata jelas kan tadi gue udah lihat bahwa ini sangat memanjakan mata banget dan nggak bikin mata kayak ngeredup gitu. Karena pemilihan tonnya juga luar biasa, efek visualnya benar-benar top notch lah menurut gue. Terus adegan berantemnya apa segala macam itu berasa gitu, dan apa ya, ketika lo nonton lo nggak kerasa kayak oh ya abis ini enggak, tapi itu kayak bener oh ternyata ini gitu, dan itu kayak ada sebab akibatnya, dan itulah kenapa lo harus nonton dari awal sampai akhir kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya walaupun sebenarnya ada beberapa hal kelihatan cepat tapi nggak mengganggu sih, nggak ngeganggu overall dari film tersebut kayak gitu. Terus apa lagi ya? Dan kata gue sih ini jadi awal yang sangat menjanjikan dari DC ya, phase pertama dari film Superman ini, dan gue rasa bakal banyak kejutan-kejutan lain di film-film selanjutnya yang akan digarap oleh James Gunn kayak gitu. Dan gue akan menunggu banget film Superman lainnya yang digarap oleh James Gunn, karena ini keren banget, keren banget. Dan apa ya, awalnya gue ngerasa kayak nggak cocok deh si David ini meranin Superman, tapi ternyata keren banget. Apa ya, sisi nyebelin Superman-nya dapat banget ketika dia jadi Clark Kent gitu. Atau enggak, sebenarnya jadi Clark Kent, jadi Superman, karena waktu di awal itu kan dia diwawancara as Superman seperti itu. Oke deh, mungkin itu aja sekian dari review gue si penonton amatir. Semoga teman-teman kalau ada yang mau nonton silakan nonton, mumpung masih awal-awal nih tayang di Indonesia, nonton aja. Filmnya durasinya cuma 2 jam ya kalau nggak salah. Terus mungkin nanti juga bakal ada apa ya ya biasalah credit scene, hitungin aja ya, lama. Pokoknya gitu aja. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kalau ada yang mau komentar, saran, kritik, komen aja. Atau mau review film apa, boleh, nanti gue akan review. Karena gue sebagai penonton amatir senang banget kalau bisa nonton, karena nonton ada hiburan gue.